Saya juga mengucapkan rasa syukur dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara peresmian Dalam Kulit Jogja, revitalisasi dari CFSMI. Dalam Kulit Jogja ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk mendorong kemajuan industri kreatif, khususnya di sektor kulit di daerah istimewa Yogyakarta. Kehadiran Dalam Kulit tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga simbol tekad bersama untuk menjadikan industri kulit DIY semakin unggul dan inovatif dengan fasilitas yang memadai, dan kita berharap pelaku IKM dapat meningkatkan kualitas produksi, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Sobat IKM, Kementerian Perindustrian terus memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Salah satu pengembangan sentra IKM yang telah direalisasikan adalah pengembangan sentra IKM kulit manding melalui UPTDN Dalam Kulit Jogja atau NKJ, direvitalisasi menggunakan skema pendanaan dana alokasi khusus atau DAK fisik bidang IKM pada tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna merupakan salah satu UPT di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang melayani pemanfaatan dan produktivitas teknologi untuk pengembangan IKM. Salah satu layanan yang ada di kami adalah layanan kulit. Awalnya di Manding ada layanan kulit yang namanya CFSMI Kulit Manding. Tetapi waktu itu memang tidak bisa beroperasi secara optimal karena adanya gedung yang sudah hampir rusak. Begitu juga untuk alat dan mesin yang ketinggalan zaman. Bahkan itu hampir semua IKM itu sama, bahkan lebih tinggi. Melihat hal seperti ini, kami perlu melakukan revitalisasi CFSMI Kulit Manding menjadi Dalam Kulit Jogja dengan dukungan dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian. Sehingga dengan adanya revitalisasi Dalam Kulit Jogja, layanan kulit yang ada di UPT BPTTG nantinya bisa lebih optimal dengan pemanfaatan teknologi tinggi, baik itu untuk desain, untuk assembling, untuk produksi, untuk pemasaran maupun untuk podcast. Diharapkan nantinya ini bisa optimal, dan untuk lebih optimal lagi maka perlu suatu inovasi. Inovasi ini adalah kita bisa menguatkan jejaring kerjasama pentahelik sehingga nantinya komunitas kulit yang ada di Jogja maupun di tingkat nasional bisa bersatu padu, berkolaborasi sesuai dengan tupoksi dan manfaat masing-masing. Salah satunya untuk pelatihan, kita juga perlu melibatkan dari institusi pendidikan, baik itu di perguruan tinggi, ATK, BPP, dan lain-lain. Kemudian juga untuk dari sisi produksi, dari IKM bisa memanfaatkan produksi dengan teknologi tinggi yang ada di kami, sehingga diharapkan nantinya keberadaan Nikisai Dalam Kulit Jogja bisa membuat industri kulit di Jogja itu sae dalam arti bagus baik dari sisi produksi maupun dari sisi kualitas, sehingga nantinya industri kulit Jogja bisa bangkit kembali sebagai salah satu sentra kulit yang ada di Indonesia, kemudian bisa memanfaatkan teknologi high-tech, sehingga ini akan juga mendorong kemajuan ekosistem kulit yang ada di Yogyakarta, termasuk nantinya bisa menguatkan branding Jogja sebagai pusat fashion dunia, sehingga keberadaan Dalam Kulit Jogja perlu didukung, disinkronkan dengan semua pihak, baik itu dari IKM sendiri, IKM akan memanfaatkan lebih optimal, kemudian dari sisi perguruan tinggi dengan pengembangannya, serta dukungan kebijakan dari tingkat daerah maupun nasional. Mungkin inovasi Nikisai ini akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk membangkitkan industri kulit Jogja, termasuk Jogja sebagai kota wisata, Jogja sebagai kota industri, Jogja sebagai kota budaya dan pendidikan.
Untuk mengoptimalkan inovasi atau perubahan Niki Sae dalam kulit Jogja sinergi antar entitas, kami ada beberapa inovasi. Yang pertama ada inovasi struktur organisasi, di mana bagaimana memangkas hierarki sehingga komunikasi lebih cepat. Kemudian kita juga mengembangkan tim efektif yang fleksibel sehingga dengan kemajuan maupun dengan perkembangan bisa menyesuaikan, dan juga dengan memperkuat jaringan kerjasama. Kemudian yang kedua, kami juga ada inovasi terkait dengan proses kerja kolaboratif. Dalam hari ini kita menjalin kerjasama dengan entitas kulit yang ada di daerah maupun di pusat, baik itu dari dunia pendidikan, dari dunia industri, maupun dari dunia usaha lainnya, termasuk perbankan. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan inovasi proses bisnis, di mana dengan pemanfaatan teknologi yang ada, proses produksi dan proses bisnis bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, kami juga melakukan inovasi produk, karena tujuannya kami akan berkolaborasi dengan pariwisata sehingga produk itu harus yang kompetitif dan juga variatif untuk semua jenis wisatawan. Dan yang terakhir, kami melakukan inovasi digital atau digital organisasi digital, salah satunya dengan digitalisasi pemasaran dan juga nantinya dengan pemanfaatan digitalisasi otomasi mesin produksi. Mungkin dengan 5 jenis inovasi ini, Niki Sae benar-benar membuat dalam kulit Jogja lebih baik, dalam kulit Jogja yang sae, yang bermanfaat untuk semuanya, untuk IKM, untuk organisasi, untuk Pemda maupun untuk pengembangan industri kulit di DIY. Saya mendukung sepenuhnya inovasi Niki Sae oleh Saudara Anton Raharja dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya untuk mengoptimalkan layanan dalam kulit Jogja. Saya mengapresiasi aksi perubahan ini dan berharap seluruh perangkat daerah maupun stakeholder termasuk IKM memanfaatkan sebaik-baiknya layanan dalam kulit Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Pancawati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung sepenuhnya inovasi Niki Sae yang diprakarsai oleh Saudara Anton Raharjo dari Disperindak DIY, merupakan inovasi atau upaya untuk mengoptimalkan dari layanan dalam kulit Jogja. Harapannya adalah dalam kulit Jogja bisa menjadi rumah, bisa menjadi tempat di mana komunitas kulit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini dapat berkumpul dan berinteraksi untuk berkreasi dan meningkatkan kualitas produknya. Penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi pentahelix melalui Niki Sae diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri kulit yang kuat sehingga mampu membangkitkan industri kulit di daerah istimewa Yogyakarta untuk mendukung terwujudnya Jogja sebagai pusat fashion dunia. Dan saya yakin inovasi ini mampu berkontribusi yang sangat positif dan memberi nilai tambah bagi daerah istimewa Yogyakarta dalam upaya membangkitkan kembali citra Jogja sebagai sentra industri kulit untuk mendukung Jogja sebagai kota wisata. Dan saya mengapresiasi aksi perubahan ini dan berharap seluruh perangkat daerah maupun stakeholder terkait termasuk IKM memanfaatkan sebaik-baiknya dari layanan dalam kulit Jogja ini. Dan Niki Sae, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Danang Hendroto SMSI, Wakil Ketua Komisi DPRD DIY. Harapan kita Pak Anton Raharjo beserta jajarannya bisa mengoptimalkan apa yang ada untuk bersinergi. Bagaimana industri kulit di DIY itu harus tumbuh berkembang dan komunitas itu harus hidup dengan baik. Saya kira itu semangat untuk kulit Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pak Anton Raharjo. Yogyakarta Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Gondo Wicaksono pribadi dari IKM Kulit Geneo Footwear. Kami mendukung inovasi Niki Sae dalam kulit Jogja, sinergi antar entitas untuk mengoptimalkan layanan dalam kulit Jogja dalam rangka membantu IKM Kulit CDIY. Saya merasa sangat terbantu dan merasakan manfaat dengan adanya dalam kulit Jogja ini, sehingga kami dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan hasil yang lebih cepat dan efisien, serta bisa meminimalisir bahan baku sehingga tidak banyak yang terbuang. Saya mengajak seluruh teman-teman IKM Kulit yang ada di DIY untuk memanfaatkan sebaik-baiknya layanan dalam kulit Jogja ini, sehingga hasil produk kita bisa lebih bagus, lebih berkualitas, dan bisa diterima oleh pasar dan bisa ke pasar global maupun internasional. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.